Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD ITA Al-Kafi Ustadz Henry Alasi SPD, yang kami hormati Bunda Merlin, narasumber kita pada hari ini, dan kepada seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas dalam rangka sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Bunda Merlin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan menjadi umatnya yang akan diberi syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Susunan acara sosialisasi budaya positif di sekolah untuk memenuhi tugas aksi nyata Bunda Merlin Puji Astuti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Muara 2 Oku Selatan. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan, yang kelima presentasi, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang terakhir doa dan penutup. Untuk mempersingkat acara, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bunda Farika. Kepada kita kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yundiran ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la bi'abaihim kabirat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna imma kadhiban fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sha'idan juruza. Am hasibata anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga kita semua yang mendengar terlebih membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri.
Kepada hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD IT Al-Kahfi kepada Ustadz Hendri Agassi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Merlin selaku narasumber pada siang hari ini, Ustaz dan Bunda sekalian yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di sini dalam rangka kegiatan yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nanti materi akan disampaikan oleh Bunda Merlin. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan untuk baginda Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan hingga yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ustaz dan Bunda sekalian yang kami hormati serta Bunda Merlin sebagai narasumber yang kami hormati, di sini kami menyampaikan ucapan terima kasih karena di sini Bunda Merlin sudah mau berbagi kepada kami semua di sini terkait dengan pengalaman budaya positif. Nanti apapun yang Bunda Merlinkan mudah-mudahan bisa diterapkan di lingkungan sekolah ini. Kemudian untuk peserta yakni Ustaz dan Bunda semuanya yang hadir, kami harapkan untuk memperhatikan apa yang nanti disampaikan dijelaskan oleh Bunda Merlin, karena ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa. Kita dapat ilmu secara gratis. Mudah-mudahan nanti bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, sehingga dari paparan yang disampaikan nanti ini berdampak bagi siswa-siswa kita semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah disiapkan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini nanti bisa bernilai ibadah untuk kita semua, sehingga ilmu yang disampaikan oleh narasumber Bunda Merlin nanti bisa kita serap dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu presentasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bunda Merlin Puji Astuti SPD. Kepada Bunda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang selalu senantiasa memberikan kita banyak limpahan karunia, sehingga pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat berkumpul di ruangan insyaallah yang penuh dengan keberkahan. Salawat beriringan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz dan Bunda, di sini kami izin meminta waktu Ustaz Bunda. Kalau kami hari ini ingin mensosialisasikan atau mempresentasikan tentang budaya positif, bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, baik itu di lingkungan sekolah kita maupun di lingkungan rumah dan masyarakat. Next Bud. Nah, ini adalah pembimbing kami. Mungkin kalau Pak Umar Maruf sudah kenal ya, karena sudah 2 kali datang ke sini.
Kalau Ibu Sri Mulyani ini fasilitator kami, beliau dari Bangka Belitung. Kami pun belum pernah berjumpa, hanya berjumpa di dunia maya ya secara online. Jadi selanjutnya, nah ini adalah konsep inti dari budaya positif. Jadi konsep inti ini adalah ada beberapa tahapan yang harus dilakukan kita sebagai guru untuk menuju budaya positif, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau di rumah. Yang pertama itu adalah ketika kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah, kita harus adanya perubahan paradigma belajar. Nanti ini ada penjelasannya nanti ya. Kemudian setelah itu ada keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada yang sudah paham dengan ini semua tadi? Belum ya? Nanti kita pelajari. Nah ini adalah penjelasan dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kita ketahui bahwasannya di kurikulum Merdeka ini ya, kita semua sudah menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah kita. Jadi kita ada profil pelajaran Pancasila ya. Kita tahu beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian apa lagi Bun? Berkebinekaan global. Ustaz Aziz, apa lagi? Tahu? Bernalar kritis, gotong royong, kreatif, mandiri ya. Jadi itu yang akan kita tuju. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini nanti akan ujung-ujungnya kita akan menuju ke profil pelajar Pancasila yang disebutkan itu tadi. Jadi ada 6 dimensi tadi, itu yang akan ada pada diri anak-anak kita di sekolah ini. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori kontrol psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi maksud dari berdiferensiasi ini, kita itu mengajar anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, kalau di kelas 1 tidak semua anak di kelas 1 bisa baca ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa baca, Parika belum tentu berbeda perlakuannya ketika di kelas ya. Jadi ketika Mawar sudah bisa membaca buku sedangkan Parika masih belum, maka kita akan lebih ekstra ke Parika dengan memberikan variasi media pembelajaran. Contohnya misalnya kalau di kelas 1 itu kartu kata, ya kartu suku kata. Jadi macam-macam model pembelajaran dengan buku SD 3 ya. Kalau misalnya anak-anak yang sudah membaca, sudah lancar membaca agar dia lebih pemahamannya mau dengan membaca itu lebih bagus, maka berikan dia buku sesuai dengan apa yang dia inginkan. Contoh, mereka membawa buku cerita, misalnya dongeng rakyat, misalnya seperti itu. Jadi ada nanti ketika yang sudah lancar membaca, dia membaca buku dongeng, yang belum lancar membaca, dia membaca buku SD 3 dengan gurunya. Maka dari itu kita sebagai guru tidak akan pernah bosan untuk mengajari anak kita. Memang setiap anak itu beda-beda menangkap pembelajaran itu. Tapi insya Allah kalau kita punya semangat, gurunya punya semangat, punya dedikasi yang baik untuk anak-anak, insya Allah nanti akan ada capaiannya. Selanjutnya Bu. Nah ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu maksudnya terkadang kita bisa menguasai anak. Kontrol itu kan mengontrol anak. Kita bisa mengontrol orang lain. Sejatinya kita tidak bisa. Ya, mengontrol itu hanya diri kita. Diri kita
Ya, jadi ini guru mengontrol murid itu kadang hanya sebuah ilusi. Ya, kita kan kadang ketemu ada murid, tapi anaknya tetap dengan tingkah laku pola laku mereka sendiri. Akhirnya kita capek deh, karena memang kita tidak mampu. Ya, yang bisa mengontrol diri orang lain dengan diri kita, orang lain itulah diri kita itulah. Ya, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terkadang, oh ya, saya berikan ini dengan ini untuk anak, reward misalnya. Tapi mereka akan mengerjakan dengan bukan dengan kesadarannya, tapi iya, karena akan ada terpaksa. Saya mau mengerjakan lah, nanti kalau tidak mengerjakan saya tidak dapat tentang prestasi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sering ya kita ya ini, sering tak kita berada di posisi ini. Ada anak salah, terutama kami. Cak mana kalau kau jadi dia? Kalau enggak kau jadi dia cak itu, makanya jangan cak itu. Ternyata salah Ustaz Bunda cak itu tuh. Padahal kita pengennya dia belum merasa cak mana kalau dia disakiti, dia dikatoi cak itu. Tapi ternyata itu salah seperti itu. Oh ternyata saya salah selama ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu juga tidak dibenarkan. Ya, bahwanya tadi itu teori kontrol itu dewasa tidak bisa memaksa anak-anak pun tidak bisa mengontrol orang dewasa. Semua kembali pada dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini disiplin positif. Kalau mengenai disiplin positif itu kita nih ngeri-ngeri sedep ya. Ya, jadi kami nyampaikan ini Masya Allah ya. Jadinya tapi di sini kita sama-sama belajar ya. Kita dari materi ini seperti dikatakan oleh fasilitator kami, pengajar praktik kami, untuk menerapkan budaya positif atau disiplin positif ini tidak bisa seperti memudah membalikan telapak tangan. Banyak proses yang harus kita lalui dan itu pun tidak sehari dua hari, bahkan sampai bertahun-tahun baru bisa kita jingok efek atau dampak positif dari penerapan kita itu. Nah ini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini ingatlah di sini tanpa imbalan. Itu masih kan gelaca itu yang datangnya tepat waktu kurang dari jam 7 dapat bintang prestasi. No, mereka datang tepat waktu tapi karena apa? Bukan kesadaran diri mereka, tapi karena dapat bintang prestasi. Yang datang telat kaget dihukum, lari lapangan. Bercepat dia datang pagi-pagi karena dia adalah dapat hukuman. Tapi itulah bukan kesadaran dari anaknya. Harusnya baik itu guru maupun siswa datang itu tepat waktu itu sudah dengan kesadaran. Bukan karena kalau kita guru takut kena marah Ustaz, kepala sekolah ya gitu kan. Tapi itu tadi memang tidak mudah semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses. Ada yang bertanya, kapan Bu kalau misalnya tadi Injok tahu bagus-bagus masih Injok tahu bagus-bagus. Itulah tadi namanya guru, jangan pernah bosan. Seperti Ustaz Henry yang tidak pernah bosan selalu ingatkan kita waktu disuruh jangan telat. Nah, itu juga kita dengan anak-anak, ya kita juga, ayo nak kita berubah, ayo kita berusaha. Nah, seperti itulah. Ayo lanjut Bun.
Nah, disiplin positif tadi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ya, atau penghargaan, ancaman dan lain sebagainya. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini bukan kebijakan, nilai-nilai kebajikan ya. Jadi nanti ada nilai-nilai kebajikannya itu. Jadi anak itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sadar dengan penuh bahwa ini saya sekolah masuk jam 7, jadi saya harus datangnya jam 7 kurang, seperti itu. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Internal itu cek mana? Bunda Santi tahu? Dari dalam diri kita. Oi, aku nak datang ini biar dipuji terus sama Bunda Mawar, kata Barata. Aku tuh senang dipuji, kata Barata. Kata Bunda Mawar. Nah itu berarti dia belum tumbuh rasa motivasi internalnya, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ingat, tujuan mulia, bukan tujuan yang tidak mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, lalu komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan. Ketika dia sudah menyadari bahwasanya saya harus datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya yang mana? Ada enggak? Tanggung jawab. Dia merasa ada tanggung jawab. Itu nilai kebajikannya, ya. Kemudian ketika dia tanpa disuruh, dia melihat sampah, buang sampah di kotak sampah, apa nilai kebajikannya? Kebersihan. Ada galau di sini. Tapi nilai kebajikan inilah harus tumbuh dengan sendiri atas dasar kesadaran diri kita maupun anak-anak didik kita, bukan karena suruhan. Ya, berantem, ambil sampah. Berarti kau belum sadar, dia masih atas suruhan dan dia mungkin terpaksa nanti itu kamu disuruh oleh gurunya. Tapi kalau dia sudah sadar, oh iya, inilah bentuk kesadaran ini sampah harus dibuang di kotak sampah. Cak mana menumbuhkan kesadaran tadi? Selalu memberikan motivasi. Semua ustaz bunda, tidak cuma hanya guru wali kelasnya saja, tidak. Ya, guru mapel yang masuk, guru mapel yang memotivasi. Wali kelas lebih banyak berperan. Jangan bosan-bosan. Jiwa anak salah, tegur. Jangan sampai itu bukan anak didik aku, jadi aku dan anak ikut-ikut urusannya, dia salah. Jangan. Semua di sini adalah anak didik kita. Jadi kalau melihat sesuatu yang tidak baik, tegur. Lihat contoh-contoh untuk menumbuhkan kesadaran nilai-nilai kebajikan di dalam diri mereka. Lanjut pun. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia punya kebutuhan, kan? Benar tak? Benar ya? Iya.
Ini yang pertama nih, bertahan hidup. Tanpa ini, bertahan hidup ini, mungkin kita tidak bisa hidup. Makanan, tidak makan, lapar, ada tenaga, ya, meninggal gitu. Pakaian, ya, butuh kita pakaian. Kita sudah di zaman modern, ya. Bentuk suatu kemuliaan seseorang itu adalah ketika dia sudah mencapai pakaian dan menutup auratnya. Kalau orang berkata orang yang modern itu adalah orang-orang yang bebas dalam berpakaian, maka hewan itulah puncak dari modernan. Tanpa berpakaian beda. Nah, sedangkan harusnya puncak dari pakaian yang modern yang mulia itu adalah dengan orang-orang semakin menutup tubuhnya. Kemudian tempat tinggal tentu, ya, kita tentu untuk tempat kita berteduh, keamanan, kesehatan, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Pernah nggak ada rasa-rasa yang tidak diterima di sini? Ada nggak? Ada. Tidak disayang. Tidak disayang itu bukan cak mano ya, tidak dipedulikan maksudnya ya. Tidak diterima keadaannya di sini, keberadaannya di sekolah ini, tidak ya. Semua merasa diterima ya. Semua merasa diberi kasih dan sayang yang merata ya. Iya, jadi nih rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok itu tadi. Jadi kalau misalnya ada yang berkelompok sedang kalau kita di kantor itu sedang membahas suatu permasalahan, nimbrung, apa bunda masalah apa? Kan sering kan kalau kita itu ustadznya juga jangan cuma datang dia duduk di HP itu yang kadang pengen diterima tapi dia tidak mau menerima orang lain. Jadi harusnya saling berinteraksi. Kemudian penguasaan, harga diri, memimpin, keinginan untuk dianggap, diakui, didengar, dan berprestasi. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya, dan bisa mencoba hal-hal yang baru. Kemudian kesenangan, bermain, tertawa, humor, antusias. Ya, butuh kan kita ini kesenangan atau tidak butuh kesenangan gitu? Butuh, bermain, jalan-jalan, tertawa bersama bestie, humor, bercanda, dan antusias. Antusias itu cek mana Bunda Mawar? Ya, antusias dalam hal segala sesuatu misalnya ada. Saya ini kan antusias namanya. Antusias. Tertarik dia, tertarik. Jadi jangan misalnya ada suatu kebahagiaan dia diam, tidak kata diam, lempeng. Apalagi ada musibah, ini ya, iya ekspresinya. Jadi karena kata wong ngomong tuh dia ini senang, bahagia, sedih, tidak tahu gitu yang mana modelnya. Karena kata antusiasisme ini datar hidupnya. Oke, next word. Motivasi perilaku manusia. Nah, di motivasi perilaku manusia ini ada dua, yaitu motivasi extrinsic dengan motivasi intrinsik. Kalau extrinsic ini motivasi dari luar, kalau intrinsik dari dalam diri kita. Nih, ini penjabarannya. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Murid melakukan disiplin karena ingin dapat imbalan. Nah, ini motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi kalau tidak disuruh, tidak galak, ya. Jadi belum tumbuh kesadarannya. Tapi kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka murid melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada di dirinya. Ya. Jadi budaya positif ini kita tuh cuma dituntut untuk
diri. Sadar diri. Terkadang kita tuh kadang gagal amnesia ya. Anak-anak kita juga mungkin kadang gagal amnesia. Jadi semoga dengan hari ini kami presentasi nanti kita walaupun cuma sedikit adalah tumbuh rasa sadar diri kita. Ya, oke lanjut Bunda. Nah ini tadi motivasi intrinsik itu tadi menjadi mereka inginkan menghargai dan nilai-nilai mereka yang percaya. Ini dengan cara mereka menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita memberi hadiah pada anak-anak itu, takutnya anak-anaknya aku harus rajin belajar nih, biar aku dikasih oleh Bunda Santi piala kayak tas nenekan. Ternyata salah itu. Kita lah beli galau ya. Ternyata salah. Itu tidak memunculkan nilai atau motivasi intrinsiknya. Mereka pengen betul ada imbalannya. Iya, jadi ekstrinsik dari luar. Ya, jadi mereka aku pengen nilai bagus karena lagi aku ditunjuk hadiah dengan Bunda Mawar. Itu motivasinya. Padahal harusnya aku harus dapat nilai bagus karena aku memang harus rajin belajar biar aku dapat banyak ilmu dan banyak wawasan baru serta bisa menambah ilmu tanpa dia takut menerima hukuman dan dengan tidak mengharapkan suatu imbalan. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan itu termasuk dengan disiplin dengan identitas yang gagal. Ya. Hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak ber-PR, langsung hormat bendera di lapangan. Nah, murid bilang, ya ampun, tinggal Ustaz aku kerjakan, lari lapangan. Itu namanya hukuman yang tidak terencana, tiba-tiba, dan membuat anak pasti terkaget-kaget dengan hukuman seperti itu. Ya. Kemudian hukuman ini, ya, murid ini tidak tahu apa-apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik, psikis, dan verbal. Tahu ya, fisik itu ke badan, psikis itu ke mental, verbal itu ke omongan kita. Ngato-ngatoi itu. Verbal namanya, kau ini terlambat dak buat pulau ini PR. Ini tidak gawe kau di rumah. Kalah ternyata itu. Bisa ngedown psikisnya. Kita tidak main fisik, kita di sini tidak main fisik ya. Tapi kadang kita lalai, kita galak terucap, hilap dengan kata-kata kita. Penghargaan, nah penghargaan ini tidak efektif. Ada yang tidak efektif. Ada beberapa anak kita yang tidak peduli. Aku nak sholat, nak idah, nak dapat bintang prestasi, nak idah. Ada yang tidak peduli dengan hal itu. Ya. Ada yang efektif, ada juga yang tidak efektif. Tapi di sini kita bagaimana caranya biar semuanya menjadi efektif, tapi dengan tidak penghargaannya, merusak hubungan, sifat iri. Ngapa dia tuh diinjukin terus oleh bunda tuh tentang dia orang kaya. Padahal dia itu banyak berbuat kebaikan, makanya dikasih hadiah, makanya tadi itu tidak efektif. Kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, merampas hak menghargai dirinya. Lanjut pun. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi yang gagal hukuman dan penghargaan ya. Kalau disiplin dengan identitas sukses ini konsekuensi dengan restitusi. Ya. Kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapinya, ya. Apa akibat kamu tidak membuat PR? Maka konsekuensinya adalah
adalah kamu membuat PR dengan ditambahkan lagi jumlah soalnya. Itu konsekuensi. Kalau hukuman tadi kan bersifat fisik, verbal, dan psikis. Kalau ini tadi bisa jadi konsekuensinya ketika murid dibuat tidak nyaman. Ya Allah, 10 soal belum aku buat, aku jawab, nambah lagi jadi 15. Kan tidak nyaman jadinya kan. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita, coba sudah belum. Nah, tapi di sini ada restitusi. Pernah dengar restitusi dah? Tidak pernah ya? Ya, restitusi ini adalah penanganan suatu masalah yang paling ideal. Ya, pertama, apa dampak dari ketika kita menangani suatu permasalahan dengan menggunakan metode restitusi? Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, ya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu dari restitusi. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Kita tahu pengertian restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kan kita sudah ya, jika kebutuhan dasar. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Jadi kalau restitusi ini, ketika anak-anak kita panggil, ini tadi yang akan kita tawarkan kepada mereka. Bukan ucuk-ucuk mereka datang nemuin kita, mereka takut kayak dihukum, bukan. Tapi mereka belajar, oh iya ini aku salah, aku sedang berbuat salah. Dan apa? Kita menawarkan dengan mereka, bukan memaksa mereka, dan mereka tahu kebutuhan dasar apa yang sudah mereka lakukan, kemudian keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar. Jadi mereka, ketika mereka sudah paham dengan masalahnya, sudah tahu dengan solusinya bagaimana pemecahan masalahnya, maka mereka akan bisa menjadi karakter yang lebih kuat. Oke, next, Bun. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam sebuah kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Hukuman itu fisik apa psikis atau verbal? Hormat selama 10 menit itu fisik dan bisa ke psikis, ya. Guru marah-marah dan murid menjadi takut. Apa ini? Psikis. Guru marah-marahnya itu verbal, ya. Konsekuensi. Ini kalau hukuman tadi, kalau konsekuensi yang tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, itu tadi. Misalnya 10 soal tidak dikerjakannya, nanti kamu kerjakan waktu istirahat ya. Tapi 30 soal 3 kali lipat. Ya. Aduh, jangan terpaksa kan? Bukan sadar, terpaksa. Kemudian guru tegas dan siswa harus menghormati peraturan. Jadi ketika gurunya tegas, siswa pun tidak bisa
membela diri karena mereka harus patuh pada gurunya. Kemudian restitusi. Nah, kalau restitusi ini tadi guru menanyakan dulu, ngapa nak tidak mengerjakan tugas? Nah, cek itu ya. Ngapa nak? Iya. Iya bun, lupa. Ngapa nak baca lupa? Kadang enggak kita ngomong lupa, lupa terus. Tapi kalau restitusi, kalau dia ngomong lupa, kita tanya lagi. Apa baca lupa? Iya bun, aku kemarin semalam untuk main game sampai ini, sampai tengah malam. Terus aku ngantuk, oh main game. Iya bun. Jadi bagus gak main game itu? Tidak. Buat jadi bisa ngerjain PR gak? Tidak bun. Jadi apa yang harus dilakukan? Lagi anak pun sadar donyok. Iya bun, harusnya aku tidak boleh main game sampai larut malam, dan harusnya aku mengutamakan membuat PR dulu bunda. Sadar kan mereka? Kita tanya deh. Yang ujungnya mereka mencari alasannya sendiri, dan akhirnya mereka sadar bahwasanya oh, saya tidak membuat PR itu karena melakukan ini, dan saya tidak akan melakukannya lagi, Ustadz Bunda, seperti itu. Jadi anak itu sadar, ya, sadar. Kemudian nanti ketika bagaimana kamu akan memperbaikinya? Saya tidak akan melakukannya lagi dan akan membuat PR tepat waktu. Lagi gimana kalau dia mulai lagi tetap ditanyakan seperti itu, ya. Kemudian, nah ini guru menanyakan keyakinan membantu siswa menyelesaikan masalahnya seperti yang tadi ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut Bu. Nah, kita ini dulu, ice breaking dulu. Mari kita cari perbedaan gambar di bawah ini. Ayo, ada berapa perbedaannya? Kunci. Coba maju ke depan, boleh? Gantian boleh. Kunci, jam, ya di bawah kursi ada yang kucing, ada yang itu apa pala itu. Ya. Terus yang dipegang anak, kan itu sebelah itu dipegangnya warna kuning, ini lepas. Terus ini berapa itu? Sudah jam. Sudah kunci sudah. Foto. Oh iya foto. Topi ya bun. Kaki. Topi samping boneka tuh bun di kursi. Oh iya, iya topi. Berapa itu sudah? Sama yang di lampu cahaya ini ya. Oh, ada garisnya mana? Ini ada garisnya deh. Ini ada garisnya ini kan. Oh, ini udah terlihat. Oh, itu di lampu. Apa lagi ya? Udah. Mana benang anak? Sudah sayang. Sudah kaos kaki sudah. Ini ada berapa? Sudah mainan warna kuning tuh kan? Sudah. 7. Ada lagi mau menambahkan? Ada hijau yang dipegang itu jam. Sudah. Desi? Jam sudah. Ustaz? Sudah. Sudah. Berarti nggak tersebut apa? Kita cari dulu. Itu di foto. Sudah foto. Ada 7 ya tadi ya? Ada 7. Yang pertama jam, betul ya. Kunci. Kedua kunci, foto. Ini ya, foto ini ya. Lampu, sinar lampu, topi. Mainan ini udah dipegang Sampai kucing sama kelinci. ini, kaos kaki. Ada lagi? Ada ya? Ada lagi ya?
Ini adalah melatih konsentrasi kita kembali yang tadi ngantuk, ya, lesu, jingo ini, terjadi tadi mata kita, ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita bergerak dulu. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut dan getar, tangan diputar. Gelung-gelung, tangan digulung. Bulan melihat, tangan pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi dua kamera, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi dua penari, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi dua kelinci, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi siap berdoa. Tidak ngantuk lagi ya? Alhamdulillah. Oke Bunda Santi, lanjut. 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ustadz Wahyu berada di mana? Berada di mana? Posisi kontrol ini sebagai guru, Ustadz Wahyu biasanya ke siswa menghadapi permasalahan ke siswa berada di posisi mana? Di sini kalau secara pribadi pemantau dan teman. Pemantau dan teman. Kalau Ustadz Nurwalis? Samo. Ustadz Aziz? Sebagai apa kita ketika menghadapi menghadapi anak-anak yang bermasalah? Yang pertama sih penghukuman, pemantauan, membuat merasa bersalah sama teman. Oh, oke. Semuanya ya. Ya. Bunda Yesi? Pemantau. Bunda Mawar? Teman. Bunda Alian? Teman. Bunda Santi? Teman. Kalau Bunda Nana sebagai teman. Ustaz Energi Teman. sebagai teman. Bunda Epi teman ya. Jadi apa namanya? Ini posisinya ya. Jadi yang mana ideal dari posisi ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya Bunda penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Penghukum tadi baik fisik, psikis, dan verbal. Boleh tidak kita berada di posisi ini? Tidak. Posisi ini adalah posisi paling rendah dalam menghadapi suatu permasalahan. Guru tidak mau mendengarkan apa-apa lagi. Hukum, lari lapangan, hormat bendera, bersihkan WC tanpa babi bu bebo dengarkan alasan murid. Salah. Jadi Ustadz Aziz tadi penghukum. Katanya ada kan salah satunya dia bilang penghukum, salah ternyata. Lanjut Bun.
Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Nah, gak buat PR kan? Jadi pintar, jadi bodoh. Bodoh bunda. Siapa yang kaget kesedih? Mama, papa, bunda. Akhirnya dia merasa bersalah, merasa bahwa dia telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini pun ternyata tidak boleh. Ya bunda, Ustaz ya, penghukum, pembuat rasa bersalah itu tidak boleh diterapkan dalam menghadapi suatu permasalahan. Teman, jangan temani. Ideal tidak kita. Tajinya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru-guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Dengan Ustadz Gerholis nih, lemah. Ayo nak, kerjakan anak aja Ustaz. Biar ini. Ya. Ini teman. Jadi teman ini juga sebenarnya posisinya kurang baik untuk menghadapi suatu permasalahan. Next. Pemantau. Guru posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pemantau ini juga sebenarnya bagus, cuman dia masih melekat pada peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dia hanya memberikan konsekuensi, bukan pemecahan dari suatu permasalahan. Next. Nah, manajer. Apa ini manajer? Kalau di perusahaan ini manajer itu di bawah direktur, benar nggak? Benar ya? Iya. Nah, jadi iya manajer. Ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kita ini berposisi harusnya sebagai manajer tadi. Ya. Posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tidak langsung menghukum, kita tidak nyindir dia, kita tidak ini konsekuensinya karena kau melanggar peraturan tidak, tapi kita selalu bertanya, tanya kenapa, mengapa, nanti akan ada. Yuk lanjut pun. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah ini sering kita temukan ya. Yang pertama, hormat bendera selama 1 jam. Ini penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ustadz Bunda harus beritahu kamu? Selalu melakukan kesalahan. Luput terus. Biasanya kita gak share. Itu namanya membuat merasa bersalah. Lanjut Bun. Ayo dong, ikuti aturan sekolah nak. Bantu ibu, bantu Ustadz, bantu Bunda. Ya, kalau sekali ini ya sudah ada apa-apa, lain kali jangan lagi ya, berbuat lagi. Itu namanya teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan
dia langsung ngasih konsekuensi tanpa mendengarkan permasalahan dan mencari solusinya. Sedangkan yang terakhir posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu, nak? Ya bunda, aku tidak pakai dasi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya bu, hari Senin kaget aku pakai dasi. Lengkap bun. Ya ya. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Tanya sampai dia sadar diri. Akhirnya dia tahu bahwa dia telah berbuat salah, kemudian dia tidak akan mengulanginya lagi. Itu posisi manajer adalah posisi yang paling ideal dalam penanganan. Nih, kita nonton dulu sebentar ini. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulang lagi ya. Nah, ini teman tadi. Ibu senang lihatnya. Ya. Lain kali tepat waktu ya masuknya. Kelas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, maaf Pak ya. Iya. Maaf ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, ketiga kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore dengan ibu jaga warung, besok Pak mengumpulkan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai di malam-malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Beda-beda kan dalam pekerjaan masalahnya. Yang pertama tadi langsung dihukum suruh nulis papan tulis sebanyak berapa kali tadi. Kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Kamu selalu mengecewakan orang tua kamu begini begitu, ya. Kemudian dengan teman tadi, anaknya malah mikir ini aku kalau terlambat lagi tidak marah, ya. Itu terjadi sama saya. Dan pada akhirnya sampai sekarang anak itu terlambat terus. Iya, jadi sama saya. Kadang kita bingung ya, nak dimarahi cak mano, nak kita tegasi juga orang tuanya yang sudah minta. Bunda, malu ya sudah, gitu ya. Tapi sebenarnya salah itu. Kemudian yang posisi ketiga tadi pemantau, dia sudah tahu anak itu sudah 3 kali melanggar peraturan, tidak pakai baju olahraga.
Jadi dia sudah tahu dia akan dapat sanksi. Dan yang ketiga yang terakhir tadi adalah posisi yang paling ideal adalah posisi manajer nanyo dan memberikan solusi. Jadi kalau bisa kita guru-guru di sini mampu memberikan solusi kepada anak-anak didik kita dari segala permasalahannya, ya. Lanjut, Bu. Guru seperti apa kita? Lanjut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi apa tadi? Pembuat bersalah. Ya. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini apa? Posisinya yang mana tadi? Hukuman, memantau, merasa bersalah, teman atau manajer? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Jangan lagi ya. Tadi sebagai apa? Teman, cukup. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Hukum. Pemantau. Oke, itu sanksinya ya. Lanjut, Bu. Lanjut. Keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini dibuat, ingat, kita ini sebenarnya ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat hanya tidak melibatkan siswa, ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini melibatkan siswa, diskusi bersama siswa. Kalau peraturan kelas banyak kalimat-kalimat negatif, dilarang terlambat, dilarang buang sampah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi kalau di keyakinan kelas dia akan hanya menurunkan nilai-nilai kebajikan berdasarkan kalimat positif. Jadi kalau ada peraturan kelas tidak boleh terlambat, berarti kalau kalimat positifnya datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas siapa? Disiplin waktu, ya. Seperti itu contohnya, Bunda ya. Jadi kalau keyakinan kelas perbedaannya kita coba baik. Keyakinan kelas itu dia melibatkan siswa untuk berdiskusi, sedangkan kalau peraturan yang buat gurunya tanpa melibatkan anaknya. Sama seperti peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu yang buat kalau dia negeri biasanya kepala sekolahnya, kalau yayasan swasta yayasan yang buat. Tapi kalau yang sebenarnya itu harus rembuk dengan semuanya. Seperti itu. Next. Nih, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ada kata-kata positifnya dan dimasukkan nilai-nilai kebajikan yang tadi di keyakinan kelas, ya. Lanjut, Bu. Nih, contoh keyakinan kelas tadi. Disiplin waktu, berarti dia datang tepat waktu, tepat mengerjakan PR. Disiplin waktu ini merangkap semuanya, tidak hanya dia datang ke sekolah, tapi mengerjakan PR atau mengumpulkan PR tepat waktu. Belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Jadi dia ketika belajar dia tidak lesu, tapi antusias dan semangat serta percaya diri. Ketika dipanggil maju ke depan, suruh maju, dia percaya diri. Selain menjaga kebersihan dan keindahan, berarti kalau misalnya di kalimat di peraturan itu dilarang membuang sampah sembarangan, atau kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Tapi untuk keyakinan kelasnya namanya saling menjaga kebersihan dan keindahan. Saling menghormati. Saling menghormati ini tadi, yang tidak ngejek-ngejek kawan, yang tidak ngatain kawan. Kalau kalimat positifnya berkata sopan dan santun, tapi kalau di kalimat keyakinan kelasnya saling menghormati dengan sesama temannya, saling membantu dan bekerja sama. Ya, bekerja sama dalam hal yang baik, bukan dalam mencontek atau mencuri dan lain sebagainya, tapi dalam hal yang baik. Selalu menerapkan 5S. Apa itu 5S?
itu tidak hanya berlaku untuk murid, tapi juga berlaku untuk guru-gurunya. Ketemu dengan wali-wali, ketemu dengan anak-anak dimanapun, kita tetap, assalamualaikum nak, iya bunda. Kalau kita cuek, pasti anaknya pun akan bersikap cuek. Ya. Jadi dimanapun selalu menerapkan 5S. Lanjut Bun. Nah ini, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal yang mudah dipahami oleh anak, dibuat dan dibentuk dalam pernyataan positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semuanya ikut berdiskusi, ya. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Untuk mencapai suatu posisi yang manajer tadi, ini yang harus kita lakukan. Pertama, kita menstabilkan identitas dengan cara, kenapa nak? Kenapa kamu melakukan? Kenapa kamu tidak membuat PR? Terus dia bercerita kenapa? Validasi tindakan yang salah. Kamu tidak membuat PR itu sudah benar apa tidak? Tidak Bun, salah. Menanyakan keyakinan. Keyakinan mana yang kamu melanggar ketika kamu tidak membuat PR? Disiplin waktu. Dia tahu jadi disiplin waktu Bun. Nanti tanya lagi, lalu bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Dia akan sadar dengan sendirinya apa yang harus dia lakukan. Ini menstabilkan identitas tadi. Membuat kesalahan itu wajar, tidak apa-apa. Semua orang juga melakukan kesalahan, nah, ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pelajaran. Nah, cukup. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini tiga ini dengan berbagai macam permasalahan ya. Menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Yang mana nilai-nilai yang sudah disepakati bersama? Apa yang dilanggar? Seperti itu. Itu pertanyaan dari segi tiga restitusi tadi. Ya, untuk mencapai bahwa kita memang benar-benar sudah berada di posisi manajer. Lanjut. Nah ini tugas kami kemarin, demonstrasi konseptual. Bisa seperti Bebun, ada videonya. Coba. Di videonya tadi Bu. Lagi. Jadi di video tadi, di demonstrasi konseptual tugas kami tadi, kami sudah menanyakan dua permasalahan dengan anak-anak. Yang pertama Ahel tentang terlambat datang ke sekolah. Kemudian yang kedua Agung, kenapa belum potong rambut. Jadi mereka sama-sama menanggap kedisiplinan atau tata tertib atau keyakinan kelas. Jadi di situ tadi video yang tadi itu kami menanya, kenapa tidak apa-apa nah semua orang harus melakukan kesalahan. Wajar, manusiawi. Tapi kita tanya lagi, kenapa tindakannya salah? Bagaimana cara menemukan solusinya? Ada di situ. Nah, kemudian dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, perjalanan dirinya sebagai among, ya. Kita ini seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid kita menjadi murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Lanjut Bu. Oke, alhamdulillah akhirnya sampai di slide. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, ya, terutama untuk diri saya pribadi. Kita bisa menerapkan budaya positif dan bisa menjadi mungkin selanjutnya kalau ada yang bertanya boleh. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan
Silakan Mbak Bunda Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Novita Sari ingin bertanya, bagaimana membuat keyakinan kelas yang baik dan benar di kelas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampung dulu ya, Bunda Mawar. Saya. Di sini baik, di sini baik. Maju, kelihatan ke sini, Bu. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya narasumber. Pertanyaan saya, apakah dalam menangani permasalahan semua terhadap dalam segitiga restitusi harus diterapkan? Terima kasih. Insyaallah. Terima kasih. Saya langsung jawab ya, tapi dulu udah popo ya. Tadi kalau Bunda Santi bagaimana membuat keyakinan kelas yang baik dan benar. Yang pertama tadi kita kan kalau nak buat keyakinan kelas kita harus ngajak berdiskusi dengan anak-anak. Seluruh anak curah pendapat anak harus kita dengarkan. Kemudian kita tulis peraturan kelas kita itu seperti apa. Mungkin di peraturan kelas kita itu banyak kata-kata yang mungkin belum pas, betul. Misalnya dilarang membuang sampah, tidak boleh mencontek, ya. Kita kembalikan dulu ke kalimat positifnya. Nanti dari kalimat positif itu kita bisa membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Disiplin waktu, saling menghargai, saling menghormati. Jadi kita bisa memilah-milih. Oh, tidak tahunya yang kalimat positif di peraturan 1 dan 3 ini sama, harus saling menghormati. Misalnya yang pertama tadi tidak mengejek-ngejek, tidak mengejek teman, berarti berkata sopan dan santun, ya. Kemudian tidak apalagi, pokoknya tadi dia di keyakinan kelasnya, oh ini sama, nah berarti ini dengan ini masuk ke dalam keyakinan kelas saling menghormati. Sama seperti datang tepat waktu dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, itu termasuk dalam disiplin waktu. Jadi tadi ditulis Bun kalau bisa di sini di papan tulis peraturan kelasnya apa nah yang naik bunda boleh ini bunda boleh itu. Oke saudara ketiala saudara sudah kita gantikan ke positif. Yang pertamanya apa lagi dikelompokkan mana yang sama dengan misalnya nilai kebajikan yang sama, ya paham? Bunda ya, ya Allah ya. Bunda mau tadi apa ketika kita menghadapi suatu permasalahan, apakah semua tahapan ketiga yang tadi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menaikkan keyakinan kelas itu harus diterapkan ya loh. Kita melihat kondisi permasalahannya. Jadi kalau misalnya anak itu memang dia tidak kelak menghadap, kita panggil, barulah kita terapkan ketiga-tiganya. Tapi ada kan anak yang bunda minta maaf bunda, aku tadi ngomongin bunda tapi aku tidak sengaja bunda. Ada kan, berarti dia sudah tahu dengan tindakan kesalahannya. Kita cuma menanyakan, ya sudah ada apa-apa, berbuat salah itu hal yang wajar. Langsung kita, jadi jangan kita cari langsung solusinya. Jadi kita tidak lagi menggunakan validasi tindakan yang salah, karena dia sudah ngomong sendiri bahwa dia melakukan kesalahan. Jadi tidak mesti tiga-tiganya, tergantung permasalahannya. Nanti apakah tinggal mencari solusi ataukah kita dengan menstabilkan identitas saja dulu, karena misalnya dia sudah datang mengakui kesalahannya dan dia sudah tahu mencari solusi permasalahan, kita tinggal ngasih menstabilkan identitas dengan cara siapapun, setiap orang tuh biasa buat salah tapi jangan dilakukan lagi. Nah itu menstabilkan identitas. Kami jadi masih ada yang ingin bertanya? Ya. Diucapkan terima kasih kepada
narasumber kita Bunda Merlin yang telah berbagi dan mensosialisasikan budaya positif yang ada di sekolah. Semoga kita semua akan mengambil pelajaran-pelajarannya dan menerapkan kepada siswa-siswa dan juga peran kita seorang guru. Bagaimana kita memposisikan peran kita menjadi seorang guru dan kepada siswanya, permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, semoga kita bisa menghadapi sesuai dengan posisi kita. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber. Acara yang selanjutnya yaitu doa dan penutup. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai MC meminta maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kepada Allah mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allah, semoga kita semua di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah, hari ini Bunda ingin mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Maka itu Bunda ingin keaktifan kalian. Ya, kita berdiskusi. Kita maunya keyakinan kelas kita seperti apa. Nah, di sini ya, di papan tulis ini sudah ada 4 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, aku menginginkan kelas ya titik-titik. Pengen kelas yang seperti apa kalian? Ya, pengen suasana kelas yang seperti apa? Kemudian yang kedua, aku merasa tidak nyaman ketika temanku. Temanku seperti apa? Aku merasa tidak nyaman ketika temanku mengejekku atau seperti itu ya. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikapku ketika guru dan teman yang sedang berbicara. Ketika ada guru berbicara, ada teman yang sedang berbicara, bagaimana sikap kita? Ya. Pertanyaan yang keempat, aku ingin guru yang seperti apa kalian ingin guru? Paham? Nah, di sini punya ada 4 kertas, 1 kertas, 1 pertanyaan. Di sini sudah ada nomornya. Jadi kalian tinggal menjawab, tidak usah ditulis lagi ya. Pertanyaannya langsung jawab. Nomor 1, isi kertas nomor 1. Pertanyaan nomor 2, isi di kertas nomor 2. 3, kertas 3. 4, kertas 4. Paham?
Silakan tulis dulu. Udah. Nanya ya, kalau misalnya tidak tahu nanya. Sudah selesai? Sudah ya. Nah, silakan kita menempel yang nomor 1 dulu. Kertas yang nomor 1 kita tempel dulu. Ya, kita tempel dulu. Rapikan, jejarkan. 1, 2, 3, 4 ke sini ke bawahnya. Paham? Oke, boleh sekarang tempel yang nomor 1. Silakan. Ayo. Ada maju kan? Bisa dibawa enggak? Sekarang, ayo yang nomor 1. Tempel dulu nomor 1. Sudah? Rapikan ya. Sekarang yang nomor 2. Boleh yang nomor 2, silakan tempel nomor 2. Langsung nomor 2. Ini tempel. Tempelkan ini. Nih, yang pertama keyakinan kelas. Tertib. Benar? Kalian ingin kelas yang tertib? Benar tak? Benar. Kemudian saling menghormati. Iya, saling menghormati antar teman, antar guru. Kemudian jaga kebersihan. Benar? Disiplin. Benar? Benar. Kemudian selanjutnya peduli dengan teman, dengan guru. Benar? Percaya diri ketika belajar. Benar? Dan jujur. Terima kasih anak-anak atas kesempatannya. Kita sudah berdiskusi bersama untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita. Nanti semoga keyakinan kelas ini tadi yang sudah kita buat ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya demi keamanan dan kenyamanan di kelas kita. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bunda dapat laporan nih dari guru piket kalau Ahel datang terlambat ya hari ini. Iya Bunda, Ahel ke sekolah datang jam berapa? jam 7.30 Bunda, Oh, Ahel tahu kita masuk jam berapa, Nak? jam 7 Bunda. Iya, jam 7 ya. Baiklah, Hel. Terlambat itu memang manusiawi ya. Semua orang pernah mengalaminya. Nah, sekarang kita akan fokus mencari solusi dari permasalahan Ahel. Kalau Bunda boleh tahu, kenapa Ahel datang terlambat? Karena
makannya lambat bunda, karena sambil menonton TV bunda. Oh, karena makannya sambil menonton TV ya? Iya bunda. Apakah Ahel datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak bunda. Keyakinan kelas mana yang menurut Ahel yang Ahel langgar? Disiplin bunda. Menurut Ahel, apakah disiplin itu penting, nah? Penting bunda. Mengapa? Karena bisa membuat hidup kita menjadi lebih teratur bunda. Betul sekali, Hel. Ahel sudah tahu ya, disiplin itu membuat hidup kita menjadi teratur. Nah, sekarang apa rencana Ahel untuk memperbaiki masalah ini? Harus fokus dan tidak makan sambil menonton TV lagi bunda. Iya, betul sekali, Ahel. Nah, itu tadi adalah solusi terbaik ya dari permasalahan Ahel ya. Semoga besok waktu datang ke sekolah Ahel tidak terlambat lagi ya, nak. Iya bunda. Oke, sekarang Ahel silakan kembali lagi ke kelas ya. Nah, baiklah, kita akan fokus ya mencari solusi dari permasalahan Agung. Kalau Bunda boleh tahu, kenapa Agung belum potong rambut? Karena lupa bunda. Nah, lupa ya. Baiklah Agung, lupa itu manusiawi ya. Semua orang pernah mengalaminya, tetapi jangan karena lalai kita lupa dalam suatu peraturan membuat hidup kita tidak disiplin ya. Kenapa Agung bisa lupa, nak? Karena keasikan main game di rumah bunda. Oh, lupa karena keasikan bermain game. Bunda mau tanya, apakah tidak memotong rambut itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, nak? Tidak bunda. Oke, menurut Agung, keyakinan kelas mana yang Agung langgar? Disiplin dan memotong rambut bunda. Oke, sekarang Bunda tanya, apakah kerapian rambut itu penting menurut Agung? Penting nggak menurut Agung? Iya bunda. Mengapa? Karena kalau rambut panjang bisa menutup mata dan mengganggu kita belajar bunda. Oh, betul. Nah, sekarang apa rencana Agung untuk memperbaiki masalah Agung ini? Saya tidak akan lupa memotong rambut bunda. Hari ini ya dipotong ya rambutnya ya. Nah, ya. Semoga solusi itu tadi adalah solusi terbaik dari permasalahan Agung ini ya. Semoga besok waktu ke sekolah rambut Agung sudah rapi ya, nak. Iya bunda. Oke, baiklah. Agung boleh kembali lagi ke dalam kelas.